Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Master Blue 70. Di kesempatan kali ini di depan saya ini ada motor Polygon. Oh sorry ya, ini malah nyebut apa namanya, merek ya. Tapi nggak apa-apa lah, ini yang paling mencolok itu mereknya Polygon. Dan ini motornya itu warna merah dan tahunnya mungkin ini tahun-tahun 2012 ke atas ya, 2012 atau 2013. Nah, di kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview atau memberikan tips. Ini apa tipsnya dan reviewnya itu apa. Dan bagi teman-teman yang belum melakukan bore up ataupun naikin kompresi dan sebagainya, nah saya ini akan memberikan suatu tips atau rekomendasi ketika teman-teman ini mau melakukan bore up. Dan yang harus diperhatikan itu yang pertama itu penggunaannya ini nanti untuk apa ya, misalkan untuk harian touring ataupun misalkan pemakaiannya cuman San Mori aja ya. Ini nanti disesuaikan, nanti seharusnya nanti bisa tanya-tanya ke mekanik teman-teman di sana, di wilayah-wilayahnya masing-masing. Nah, dan yang akan saya bahas ini sekarang ini adalah sebagai referensi atau agar membuat motor kalian lebih nyaman dan lebih enak, yang tentunya sangat berguna lah. Ini spek motor ini tuh udah di bore up ya, di bore up sama saya. Klepnya standar, noken custom, porting, dan karbonnya itu memakai karbon Ninja ya, original Ninja RR. Untuk ukuran pilot jet main jetnya, nah saya ini mungkin masih standar kalau nggak salah, lupa lagi soalnya ini udah lama banget. Dan untuk sehernya ini saya memakai ukuran diameter 67. Kompresinya pasti otomatis lebih naik, lebih besar lagi kompresinya, dan ini pasti disesuaikan ini untuk harian ataupun touring. Nah, ini kondisinya ya. Nah, tuh. Dan sekarang kita lihat. Nah, nah seperti itu ya. Ini dinamo starter. Dinamo starternya itu masih standar. Kenapa saya sekarang akan membahas ini? Ya, bagi teman-teman mungkin sebagian agak kesusahan atau kesulitan yang sudah melakukan bore up ataupun upgrade di motor ini, motor-motor jenis ini ya. Untuk dia bisa starter tangan ya, atau starter elektrik.
Yang perlu dia perhatikan itu yang pertama itu kompresi jangan terlalu besar ya. Nah, kalau kompresi terlalu besar, otomatis nanti beban dinamonya ini dia akan lebih berat. Terus yang kedua, apa namanya? Dipastikan juga untuk elektrikal seperti aki, terus semuanya keseluruhan dalam kondisi yang masih sehat ya. Kondisi masih sehat dan tidak ada banyak tambahan-tambahan seperti lampu-lampu dan lain-lain. Itu intinya kondisi elektrikalnya masih sehat lah. Terus nanti dicek juga di bagian dinamo starter atau dinamo one way-nya ya, one way starter giginya ya. Itu harus dicek lagi. Nanti itu apakah dia kurang baik atau kurang loss atau gimana. Nanti kita cek aja. Oke, sekarang kita bongkar dulu aja. Sepertinya ini nanti sebelah bagian magnet ya. Nanti ini untuk one way-nya, one way mungkin kita akan cek dulu. Nanti ada kerusakan atau gimana, nanti kita akan betulkan dan nanti kita akan melakukan pergantian dinamo. Ya ini nih. Ini kan masih standar nih. Nanti kita pakai dinamo yang lebih besar. Oke, kita bongkar dulu aja tanpa berlama-lama. Nah, ini udah kebongkar ya, dan ini kita cek, dan ini spoolnya ini masih bagus, nggak ada yang gosong-gosong. Dan terus yang kita cek ini bagian one way nya itu ternyata ini seperti ini ya, ini magnet. Nah ini one way ya, ini ada yang patah sebelah sini, terus sebelah sini. Nah ini masih bagus. Ini magnet di bubut ya, di bubut, nanti disesuaikan. Nah ini kita cek. Nah ternyata ini ada sedikit goyang, jadi ini enggak presisi posisi magnetnya ya. Gigi one way nya itu ini enggak, agak longgar, jadi mungkin tadi karena dia ngelos, nanti kita akan lakukan pergantian di one way. Dan untuk ini gigi dinamo ya, nah ini nggak ada yang patah-patah atau masih bagus. Nah ini udah dilakukan pergantian, ini one way yang baru, ini kondisinya hanya karetan saja, dan ini one way yang bekasnya ya, dan ini seperti itu. Nah ini udah rusak, dan ternyata itu ketika diperiksa lebih detail, dan ini udah nggak bulat ini sepertinya tuh. Nah kan, jadi ini diganti satu set beserta tadi. Nah seperti tadi yang dilihat itu tetap ini nggak ngangkat ya, dia masih tetap agak nyangkut. Kalau tadi udah los tapi tetap dia nggak ngangkat ya. Nanti kita akan lakukan pergantian di bagian ini nih. Ini dinamo khusus bore up ya. Ini lebih besar, otomatis kan naik, dia ngangkat ke untuk yang bore up kompresi tinggi dia akan kuat. Kita buka dulu. Nah ini ya, ini terlihat lebih besar dari standarnya. Ini persamaannya itu motor NMAX Mio J, terus Mio M3 Bison, tapi Bison yang baru ya kita pasang. Nah ini udah dibongkar,
kita bandingkan perbedaannya. Ini yang bawaan ya, yang originalnya, terus ini yang baru. Nah, ini terlihat lebih besar, ukuran dimensinya saja udah berbeda. Ini berbeda tuh, ini hampir seperempat lah. Ini nanti kita akan pasang langsung di motornya. Ini PNP, nggak ada yang dirubah-rubah lagi, nggak ada yang harus diubahan di apa-apa gitulah. Ini nggak ada yang dirubah. Ini langsung bisa langsung dipasang. Untuk panjangnya juga ini berbeda ya, panjangnya, ukuran diameternya ini juga berbeda. Nah, ini udah terpasang ya, ini terlihat seperti ini, dan ini lebih besar, lebih ke bagian sini, jadi lebih padat terlihatnya ya. Dan ini tadi akinya itu kurang, jadi langsung dicas aja. Dicas mungkin sekitar setengah jaman lah, kita langsung nanti cek. Ini tadi udah dicas ya, mungkin sekitar setengah jam, dan ini udah 100%. Dan terus langsung kita akan cek sound. Ini kontak sudah on, ini engine off, kita langsung putar. Guys, cek sekali lagi. Oke, sip. Demikian tipsnya, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Sorry, terlalu berisik. Demikian tipsnya, semoga bermanfaat buat teman-teman. Kalau bermanfaat silahkan dibagikan sebanyak-banyaknya ke teman-teman, baik pengguna motor Bison ataupun lainnya, bahwa saya bukan untuk menggurui, tapi hanya untuk memberikan sebuah tips saja ya. Jika suka, tinggal klik tombol like dan ikuti terus channel ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.